Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya Deddy Nugroho. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan untuk playlist tutorial SEO WordPress, yang mana kita akan bahas mengenai plugin SEO juga ya, yaitu plugin SEO Press. Nah, plugin SEO Press ini adalah plugin SEO ya, selain Yoast SEO, kemudian Rank Math SEO, dan juga All-in-One SEO ya, yang ternyata cukup banyak juga digunakan oleh teman-teman yang fokus di SEO juga ya. Jadi SEO Press ini bisa jadi alternatif untuk teman-teman cobain ya. Silakan teman-teman bisa dicoba, tapi sebelum coba silakan teman-teman tonton dulu video ini sampai selesai. Jadi kita akan membahas mengenai apa saja fitur-fitur yang ada di SEO Press, kemudian kelebihannya apa saja dan mungkin perbedaannya apa aja sih dibandingkan Yoast, kemudian dibandingkan Rank Math SEO dan plugin SEO yang lainnya. Oke, untuk tampilan dari website resminya dari SEO Press itu seperti ini, teman-teman. Jadi silakan dikunjungi seopress.org supaya kita bisa belajar bareng gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk beberapa fitur-fiturnya dan dia mudah ya untuk penggunaannya. Tapi nanti coba kita cek ya. Karena saya sebetulnya juga jarang banget pakai SEO Press ini ya. Tapi pernah pakai juga. Nah, kemudian kita bisa langsung cobain teman-teman ya. Kita ke dashboard WordPress-nya, kemudian kita ke add new plugin, kita cari SEO ya. Silakan cari SEO, kemudian kita cari yang keempat di sini. Ada SEO Press ya. Di sini untuk bintangnya juga sudah bintang 5 dari 300.000 aktif instalasi ya. Ini 1.000 lebih reviewnya. Kemudian update-nya juga termasuk cepat teman-teman ya, 2 hari yang lalu ya. Padahal kompetitornya itu ada yang 1 minggu ya, ada yang 4 hari, ini juga udah oke. Kemudian 3 minggu ya, ini termasuk lumayan lama. Kayak 2 bulan ini juga termasuk lama teman-teman ya. Sehingga kalau 2 hari update ini udah termasuk cepat ya. Kita install. Kemudian setelah diinstal kita bisa langsung aktifkan ya. Kita bisa aktifkan di sini. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini tampilan awalnya dari SEO Press. Nah, ini welcome-nya itu seperti ini. Kita bisa langsung konfigurasi atau setting-setting awalnya ya. Here we go, kita klik. Oke, di sini ada pilihan migrasi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya itu pakai plugin SEO yang lain ya, itu kita bisa pilih salah satunya. Tuh, misalkan saya pakai Yoast SEO sebelumnya, kemudian saya pengen migrasi ke SEO Press ini ya, maka saya pilih Yoast SEO ya untuk importnya. Tuh, migrasi now. Tapi ada warning di sini teman-teman. Jadi migrasi ini akan menghapus atau mengupdate semua SEO Press Post dan juga term metadata ya. Kemudian kalau all-in-one SEO ini juga sama. Tuh. Keren ya. Ada Yoast, ada all-in-one SEO ya. SEO framework, rank math dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan nggak ada data yang dimigrasi, itu kita bisa next step di sini. Nah, tampilannya seperti ini untuk general settingnya ya. Ini site title, kita bisa isi site title sesuai dengan site title tuh ini teman-teman ya. Kalau misalkan bingung ya site title itu apa, itu ini site title ya, misalkan belajar WordPress, kemudian tagline-nya ini. Jadi kalau misalkan untuk mempercepat itu kita bisa pakai ini site title kayak gini ya. Oke, kita bisa save continue, kita default aja kayak gini dulu, save continue. Oke, ini nggak ada yang kita disable. Oke, save dan continue, kita lanjut lagi. Oke. Ini yang di disable misalkan tags ya atau kategori. Oke. Ini kita continue. Sip. Ini udah selesai teman-teman untuk
konfigurasi awal ya, setelah kita menginstal dan juga mengaktifkan SEO Press itu tampilannya seperti itu. Nah, ini untuk SEO Press versi Pro. Ya, ini fitur-fiturnya kayak gini. Ya. Untuk harganya, kalau kita lihat, kita coba lihat ya pricingnya. Untuk harganya itu kayak gini. Ini yang versi free. Kemudian untuk yang berbayar tuh hanya 5 website itu $49 per tahun. Kalau untuk unlimited itu 149. Jadi kalau misalkan untuk jangka panjang dan untuk banyak klien ya, banyak website itu bisa pilih yang ini. Ya. Tapi lebih oke kalau misalkan lifetime ya, jadi cuma bayarnya sekali. Tapi kayaknya udah nggak ada di sini. Oke. Kayak gitu untuk setting awalnya ya. Kita bisa lihat tampilannya itu seperti ini, menunya. Ini ada dashboard ya. Kemudian ada title meta. Ini yang settingannya yang tadi, kemudian ada XML sitemap. Itu kita bisa lihat sitemapnya itu di sini. Oh, ini belum ada ya. Kita save change coba. Nah, ini sudah tampil. Jadi harus di save change dulu teman-teman ya, supaya ini terupdate. Oke ya. Ini post type-nya, kemudian ini taksonomi, social network. Ini untuk media sosial ya. Kita bisa isi untuk gambarnya di sini. Kemudian untuk analitiknya juga ada. Di sini teman-teman bisa masukkan Google Analytics untuk code-nya ya. Nah, ini bisa di checklist, kemudian bisa diisi ID-nya. Kemudian kalau misalkan selain Google Analytics, misalkan ada Matomo, itu bisa diisi di sini. Ya, yang lain juga bisa. Oke, ini untuk instant indexing. Oke, sip. Kayak gitu untuk setting-settingnya ya. Caranya di sini, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian gimana cara penggunaannya? Kita sekarang coba ya. Di sini saya sudah ada artikelnya. Kalau teman-teman kan add new post ya. Nah, di sini saya coba pakai artikel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, tampilannya itu di bawah ya, harusnya untuk SEO Press. Jadi kalau misalkan kita lihat di Yoa SEO, kemudian di Rank Math, itu kan ada di sidebar di sebelah kanan, di sini. Nah, tapi kalau di SEO Press itu ada di bawah. Ya, jadi teman-teman nggak perlu bingung ya, kalau misalkan beda penempatan. Nah, untuk titelnya, ini titelnya oke, sudah oke. Kemudian sosial, advance, redirection, keyword. Oke, ini ada target keyword di bawah ya. Misalkan target keywordnya itu membuat website. Kemudian kita enter. Refresh analisis. Tuh. Untuk outbound link, no follow link ini sudah ada semua. Jadi pastikan untuk linknya ya itu sudah diarahkan. Oke. Kemudian internal link ini belum ada, jadi saya mau kasih internal link ke sini. Baca juga, belajar membuat website. Nah, ini kita linknya kasih di sini. Oke ya, harusnya untuk internal link ini udah bisa. Ini tinggal kita refresh teman-teman. Jadi karena ini enggak langsung terupdate ya, oh belum. Coba kita save draft dulu. Kemudian kita refresh. Oke. Untuk meta title ini nggak ada headingnya keyword in permalink.
Jadi untuk tampilan mungkin teman-teman akan ngerasa sedikit bingung ya kalau menggunakan SEO Press. Kalau misalkan sebelumnya itu pakai Yoast atau Rank Math, itu mungkin agak sedikit bingung ya dari segi refreshing ya, target keywordnya itu kan nggak langsung terrefresh ya. Kalau ini kan dia harus di refresh dulu, analisis, itu baru mungkin terupdate. Kemudian untuk internal link ini juga harusnya sudah hijau warnanya. Oke, ini harusnya sudah sesuai ya karena kita sudah memasukkan internal link. Tapi mungkin ada yang salah, jadi silakan teman-teman yang menggunakan SEO Press itu bisa komen di bawah ya, salahnya di mana atau mungkin kurang sesuainya di mana. Nah, ini untuk headingnya tidak ada keyword di heading. Oke. Keyword di permaling. Oke, harusnya permalingnya udah sesuai ya. Tuh. Oke, sip. Kayak gitu teman-teman, tinggal ini disesuaikan aja. Cuman memang karena saya terbiasa Yoast dan juga Rank Math ya, ataupun all-in-one SEO. Jadi kalau pakai SEO Press memang sedikit bingung ya. Jadi atau optimalisasinya memang lumayan bingung. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk dokumentasinya itu kita bisa lihat di sini. Support guide. Nah, di sini untuk dokumentasinya ya. Tuh. Ya. Kayak gitu teman-teman ya untuk video pendek ini ya untuk tutorial SEO Press sebetulnya lebih ke tutorial pengaturan awalnya. Karena untuk bagian membuat kontennya ya, optimasi SEO-nya menggunakan SEO Press ini memang lumayan, kalau bagi saya lumayan bingung ya. Karena memang kurang terbiasa. Jadi silakan teman-teman coba sendiri, bingung atau enggak, atau kemudian malah lebih nyaman ya kalau pakai SEO Press ini. Silakan tinggalkan komen di bawah. Kayak gitu teman-teman ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya. Kemudian bisa subscribe juga di web saya di sini. Kemudian bisa scroll, ini untuk tutorialnya, playlistnya, ini untuk postingannya. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.